Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nur Himalaya dari Ekonomi Syariah 6A. Di sini saya dari kelompok 3 dan perkenalkan pula teman-teman saya. Yang pertama ada Muhammad Mukni Labib, yang kedua Dwi Abdi Praitno, dan yang ketiga Siti Asia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perilaku bisnis yang terlarang dari mata kuliah Etika Bisnis Islam. Apa itu bisnis yang dilarang? Bisnis yang dilarang yaitu bisnis yang tidak memenuhi salah satu atau semua syarat-syarat yang ada di dalam bisnis yang dibenarkan. Secara umum, Islam melarang semua bentuk transaksi yang akan menimbulkan kesulitan dan masalah, tidak peduli apapun bentuknya. Esensi dari bisnis yang tidak dihalalkan adalah suatu bisnis yang di dalamnya mengandung cara konsumsi yang tidak halal, atau melanggar, atau merampas hak dan kekayaan orang lain. Di sini kami juga akan menjelaskan perilaku-perilaku yang dilarang dalam berbisnis. Yang pertama ada riba, kedua masyir, ketiga goror, keempat ikrah, kelima goban, keenam ihtikar, ketujuh albai, kedelapan tadlis, dan kesembilan korupsi. Yang pertama ada riba. Apa itu riba? Riba secara bahasa yaitu sesuatu yang lebih, bertambah, dan berkembang. Riba secara istilah yaitu pengambilan tambahan baik dalam transaksi maupun pinjam-meminjam secara batil ataupun bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Dalam Islam, riba sangatlah dilarang karena jenis ini menguntungkan satu pihak saja sedangkan pihak yang lain dirugikan. Maisir berasal dari bahasa Arab yang artinya lapang, mempermudah, kaya. Maisir adalah jenis kegiatan bisnis atau spekulasi. Jika dikaitkan dengan bisnis, maisir adalah cara mendapatkan harta dengan mudah tanpa melakukan usaha. Maisir disebut juga dengan perjudian, di mana pemain yang kalah akan memberikan taruhan kepada pemenang sesuai jumlah yang ditentukan di awal permainan. Beberapa bentuk perjudian diantaranya adalah taruhan, lotre, undian, dan perlombaan. Larangan maisir dimuat dalam peraturan pemerintah yang dimuat dalam peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa maisir adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan spekulatif yang tinggi. Gharar atau taghrir. Menurut bahasa, al-gharar adalah ketidakpastian. Maksud ketidakpastian dalam transaksi muamalah adalah adanya yang disembunyikan dalam berbisnis oleh sebelah pihak sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dalam berbisnis. Jenis bisnis seperti gharar ini sudah pasti tidak mengundang kemaslahatan dan kemungkinan adanya unsur penipuan di dalamnya dan haram untuk dilakukan. Jenis-jenis gharar diantaranya adalah 1. Jual beli barang yang belum ada. Contohnya menjual janin hewan. Hukumnya haram karena belum tentu janin itu akan lahir dengan selamat atau tidak. 2. Jual beli barang yang tidak jelas. Contohnya dengan kata seperti ini: saya menjual barang ini seharga 100.000, tapi barang yang dikatakan itu tidak jelas wujudnya. 3. Jual beli barang yang tidak mungkin diserahkan. Contohnya menjual burung yang sedang terbang kepada seseorang dengan harga 1 juta, padahal burung itu belum tentu bisa ditangkap. Ikrar adalah segala bentuk tekanan dari salah satu pihak untuk melakukan akad tertentu sehingga menghapus komponen mutual free consent. Tindakan ini merupakan ancaman fisik atau ini memanfaatkan kebutuhan seseorang yang sedang butuh.
Tindakan seperti ini juga merupakan memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan. Contoh adalah ketika seorang menjual barang dan kemudian ia menjual kepada orang yang tidak membutuhkannya, lalu orang itu menolak untuk membeli barang tersebut, namun si penjual tetap saja memaksa agar barangnya tetap dibeli dengan cara mengancam si pembeli hingga akhirnya barangnya dibeli. Ikrar yang sering terjadi pada orang-orang kebutuhannya sangat mendesak hingga ia bisa saja menghalalkan berbagai cara agar dapat memenuhi kebutuhannya. 2. Gaban. Gaban adalah di mana si penjual memberikan harga di atas rata-rata dan penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli atas harga pasar yang ia tawarkan. Ini juga termasuk tindakan penipuan karena memanfaatkan ketidaktahuan pembeli atas harga pasar. Biasanya ini terjadi pada penduduk di desa-desa. Menurut mayoritas ulama, orang kota menjadi calo pedagang orang dusun. Ia mengatakan kepada pedagang dusun itu, "Kamu jangan menjual barang sendiri, saya lebih tahu tentang masalah jual beli ini." Akhirnya pedagang bergantung kepadanya, menjual barangnya dan pada akhirnya ia memasarkan barang dengan harga tinggi. Kalau si calo membiarkan penjual beli sendiri, pasti ia bisa menjual. 3. Ikhtiar. Ikhtiar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Pada zaman Rasulullah SAW, salah satu cara melakukan ikhtiar adalah dengan cara menimbun barang-barang. Dengan menimbun barang-barang maka terjadilah kelangkaan. Setelah terjadi kelangkaan maka yang diharapkan oleh penjual atau pedagang adalah kenaikan harga. Menurut mazhab Syafi'i dan Diyamini menjadikan ikhtiar sebagai menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat. Al-Bai yaitu tawar menawar suatu barang. Al-Bai terdiri atas beberapa bagian. Al-Bai Najasi yaitu melakukan strategi di mana sekelompok orang berpura-pura untuk menawarkan barang jualannya hingga akhirnya akan banyak mendatangkan pembeli atau menarik perhatian orang-orang agar terpengaruh dan mau melihat barang jualannya. Bai Mukhtar yaitu menjual barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang lain. Tadlis ialah tindakan seseorang pedagang yang sengaja mencampurkan barang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk. Contohnya, pedagang susu menjual susu dengan cara mencampur susu dengan air. Kemudian susu tersebut dijual di pasaran dengan harga yang sangat murah. Hal tersebut menjadikan pembeli-pembeli akan berdatangan, dan hal tersebut merugikan pedagang lain karena tidak ada yang membeli susu pedagang-pedagang lain. Korupsi berasal dari kata korput yang artinya menyuap, menyogok, membusukkan, merusak, dan memperburuk. Jika kita lihat pada zaman sekarang ini, rame-ramenya diperbincangkan masalah korupsi. Misalnya, kasus M. Nazarudin yaitu kasus suap Wisma Atlet, bahwa banyaknya pejabat-pejabat yang salah dalam penggunaan jabatan mereka. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa mementingkan kepentingan bersama, tanpa memikirkan kepentingan bersama. Kemudian kasus Gaji Zamulus Tambunan yaitu kasus daripada pegawai negeri ini berawal dari jumlah uang di bank sangat banyak dan akhirnya menimbulkan kecurigaan banyak orang. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.